Angin musim dingin menyapu lembah Zadar dengan kejam. Hujan mengguyur bumi yang porak-poranda. Tahun 91, sebuah desa kecil bernama Modrici, dekat kota Zaton Obrovački, menjadi saksi awal sebuah kisah luar biasa. Di sanalah seorang bocah kecil bernama Luka Modric menatap dunia ini dengan mata yang belum tahu bahwa masa depannya akan penuh luka dan pengorbanan. Dia lahir pada tanggal 9 September 1905. Namun hidupnya baru benar-benar dimulai ketika segalanya runtuh. Setong saudara di Yugoslavia telah menghancurkan segalanya. Rumah-rumah terbakar, jeritan dan tembakan menjadi suara sehari-hari. Dan di tengah semua itu, Luka kecil yang baru berusia 6 tahun dipaksa meninggalkan semua yang ia cintai. Ayahnya Stipe adalah seorang teknisi Angkatan Darat Kroasia. Ia tak punya banyak pilihan selain meninggalkan keluarganya demi bertahan hidup. Kakeknya yang bernama Luka juga menjadi korban perang, dieksekusi secara brutal oleh milisi Serbia. Luka menyaksikan reruntuhan rumahnya, tangis sedih ibunya, dan duka mendalam keluarganya. Trauma itu menempel seperti bekas luka yang tak pernah sembuh. Namun dari reruntuhan itulah, mimpi mulai tumbuh. Keluarga Modric melarikan diri ke kota Zadar dan tinggal di Hotel Kolovare, yang telah diubah menjadi tempat pengungsian. Tidak ada dua ranjang nyaman, tidak ada tempat bermain. Luka kecil menghabiskan masa kecilnya di lorong hotel yang sempit. Tapi ada satu hal yang selalu menemaninya, bola. Dengan sepatu bolong dan bola tua dari kain, Luka bermain di tempat parkir hotel Shrembegway dengan sekolah sepak bola lokal NK Zadar. Pelatihnya, Tomislav Basic, melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri Luka. Tubuhnya kecil, kurus, bahkan terlalu lemah untuk ukuran anak seumurannya. Tapi ketekunan dan semangatnya membakar seperti api yang tak padam. Basic tak hanya menjadi pelatih, tapi juga pelindung. Ia menyemangati Luka untuk terus bermain, bahkan membantunya mendapatkan beasiswa kecil untuk sepatu dan perlengkapan. Luka tak pernah mengecewakan. Isi merah lebih misproud dari siapapun. Ia tahu, sepak bola bukan sekadar permainan baginya. Itu jalan keluar. Jalan untuk membalas semua luka. Saat usianya cukup untuk bergabung dengan klub profesional, Luka mencoba masuk ke akademi besar, termasuk Hajduk Split. Tapi jawabannya mengecewakan. Terlalu kecil, terlalu lemah. Luka kembali menatap langit Zadar dengan hampa, namun hatinya tidak menyerah. Pada akhirnya, Dinamo Zagreb memberinya kesempatan. Tahun 2001, Luka bergabung dengan tim junior Dinamo. Tapi meskipun telah mencapai level ini, hidupnya tetap penuh tantangan. Ia dipinjamkan ke klub kecil Bosnia, Zrinski Mostar, untuk mengasah mental dan fisiknya. Saat Liga Bosnia dikenal sebagai salah satu liga paling keras di Eropa Timur. Banyak pemain muda menyerah di sana. Tapi Luka justru tumbuh. Ia belajar bertahan, belajar menjadi tangguh. Dan di tengah kekerasan itu, lahirlah visi dan ketenangan yang kelak akan menggetarkan panggung dunia. Musim dingin menyelimuti Bosnia, dan Luka Modric menggigil bukan hanya karena cuaca. Liga Bosnia saat itu adalah mimpi buruk bagi pemain teknik tinggi sepertinya. Lapangan penuh lumpur, wasit mengizinkan pelanggaran keras, tapi Luka tak pernah lari. Tubuh kecilnya menari di antara tekel-tekel brutal, seolah-olah ia tak takut mati. Ia mengubah kelemahan fisiknya menjadi kekuatan lewat kecerdasan membaca permainan. Dalam waktu singkat, Luka mencuri perhatian. Bahkan para penggemar lawan pun mulai menghormatinya. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Bosnia pada usia 18 tahun. Itu bukan hanya penghargaan biasa, itu adalah bukti bahwa Luka masa lalu telah ditempa menjadi karakter tak tergoyahkan. Setelah Jurkorsio dipinjaman ke Inter Zaprasic di Kroasia, di sana permainannya semakin matang. Luka bukan hanya pengumpan jenius, ia juga seorang pemimpin dalam diam. Dengan wajah kalem dan tubuh kurus, ia seperti bukan siapa-siapa. Tapi bola tahu kemana harus mengalir jika bersamanya. Tahun 2005, Luka akhirnya kembali ke Dinamo Zagreb sebagai pemain inti. Ini adalah babak baru. Dalam 3 musim, ia membawa Dinamo juara berturut-turut. Bukan hanya gelar, tapi juga kehormatan. Luka menjadi pusat permainan. Visi, operan, kontrol tempo, ia punya semuanya. Dunia mulai melirik. Dan pada 2003, klub-klub besar Eropa mulai menaruh perhatian serius. Arsenal, Inter Milan, bahkan Barcelona mengincarnya. Tapi takdir berkata lain. Tottenham Hotspur, klub London yang haus kebangkitan, memenangkan perebutan tanda tangannya. Luka hijrah ke Inggris. Media Inggris meragukannya. Lagi-lagi tubuh kecilnya dianggap masalah. Bagaimana anak kurus seperti itu bisa bertahan di Premier League? Cetus seorang pundit. Tapi Luka tak membalas dengan kata-kata. Ia menjawab dengan ketekunan dan performa. Michel Boni yang berswedan. Cedera, tekanan media, dan perbedaan gaya bermain sempat membuatnya terpuruk. Tapi Luka bukan orang yang mudah menyerah. It's Peter. Ia menyesuaikan diri.
Dan sedikit demi sedikit, ia menjelma menjadi jantung permainan Tottenham. Di musim-musim berikutnya, ia membuat fans White Hart Lane jatuh cinta. Ia membawa klub itu kembali ke Liga Champions setelah penantian panjang. Bersama Gareth Bale dan Rafael van der Vaart, Luka menciptakan lini tengah yang menakutkan. Tapi di balik sorotan itu, hatinya tetap sederhana. Ia tak pernah melupakan masa kecilnya. Luka sering mengunjungi Zadar, menyumbangkan bantuan untuk korban perang, membangun fasilitas olahraga untuk anak-anak. Luka Modric tahu rasa sakit, dan ia ingin memastikan tidak semua anak harus merasakannya. Pada tahun 2012, sebuah panggilan datang. Real Madrid, klub dengan sejarah megah dan tekanan tiada tara, menginginkannya. Luka tahu ini bukan sekadar transfer. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tiba ada di Madrid di tengah euforia dan skeptisisme. Di ruang ganti, ia berdiri bersama para legenda. Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos. Dan sekali lagi, ia dianggap bukan siapa-siapa. Media Spanyol menjulukinya penanda tanganan terburuk musim ini. Luka diam, ia tak menyerang balik. Ia hanya bekerja. Musim pertamanya penuh tantangan. Ia duduk di bangku cadangan lebih sering dari yang ia harapkan. Tapi Luka adalah pria yang dibesarkan oleh perang, bukan oleh pujian. Kita semua kemana berlari. Ia tahu bagaimana bangkit. Musim demi musim berlalu. Kritik berubah jadi pujian, keraguan berganti jadi pengakuan. Luka Modric, sang maestro dari Zadar, akhirnya mengunci tempatnya di jantung lini tengah Real Madrid. Ia bukan pemain zona yang mencetak gol spektakuler setiap minggu. Ia bukan yang tampil mencolok dengan selebrasi flamboyan. Tapi ketika Modric bermain, lapangan terasa seperti papan catur. Ia mengatur segalanya, tempo, ruang, ritme, bahkan emosi. Ia membuat pemain besar seperti Ronaldo, Benzema dan Kroos bermain lebih mudah. Laga demi laga, ia menjadi seniman lapangan tengah. Dan pada tahun 2014, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Di bawah pelatih Carlo Ancelotti, Real Madrid memenangkan La Decima Trofi Liga Champions, ke-10 yang telah lama dinanti. Luka adalah porosnya. Ia yang menjaga aliran bola tetap hidup ketika Madrid tertekan. Ia yang membungkam kritik dengan ketenangan surgawi. Saat Real Madrid menghancurkan Bayern dan menaklukkan Atletico di final, Modric ada di setiap titik penting. Ia tidak bersorak paling keras. Ia tidak mencium trofi paling dulu. Instead, semua pemain sawah. Tanpa Modric, kemenangan itu mungkin tak pernah ada. Namun kisah terbesar belum terjadi. Tahun 2018, Piala Dunia Rusia. Sebuah tim kecil dari Balkan, Kroasia tiba sebagai tim kuda hitam. Tak banyak yang menaruh harapan. Tapi Luka Modric datang dengan misi yang lebih dari sekadar sepak bola. Ia datang membawa harapan seluruh bangsanya. Di usia 32 tahun, Luka memimpin tim nasional Kroasia sebagai kapten. Bukan dengan teriakan, tapi dengan teladan. Ia berlari tanpa henti, memimpin dengan hati. Di setiap laga, ia memberikan segalanya. Kroasia melewati babak demi babak dengan drama dan keajaiban. Menang adu penalti atas Denmark, bertahan mati-matian melawan Rusia, membalikan keadaan melawan Inggris. Luka Modric tidak hanya menjadi jenderal di lapangan. Ia menjadi simbol bangsa bahwa luka masa lalu bisa melahirkan harapan. Final melawan Prancis menjadi klimaks. Kroasia kalah 4-2, tapi dunia tidak melihat kekalahan. Dunia melihat keajaiban. Dunia melihat bahwa seorang bocah pengungsi yang dulu kehilangan rumah dan kakek karena perang, kini memimpin negaranya di final Piala Dunia. Air mata Luka di akhir laga bukan air mata kekalahan. Itu air mata pembebasan. Ia telah mengangkat bangsanya lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dan FIFA tahu itu. Luka Modric dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2018. Tahun itu di Roma Power. Luka Modric melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun selama 1 dekade. Mengakhiri dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam perebutan Ballon d'Or. Dunia terdiam. Sebuah nama yang dulunya diragukan karena tubuh kecil, sekarang menjadi nama terbaik di seluruh dunia. Ia bukan pencetak 50 gol. Ia bukan pemilik poster iklan megah. Tapi Luka adalah roh dari permainan sepak bola yang sesungguhnya. Ia cuma adalah pengingat bahwa kerja keras, keheningan, dan dedikasi bisa mengalahkan semua statistik. Ketika namanya diumumkan sebagai peraih Ballon d'Or, Luka berdiri di atas panggung, mengenakan setelan rapi. Tapi di balik sorot lampu, ada bayangan masa lalu, lorong hotel pengungsian. Luka kehilangan kakek, dan suara dentuman bom. Semuanya saya hadir, tapi kini bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menghormatinya. Setelah mencapai puncak dunia, banyak pemain berubah. Mereka mengejar lebih banyak sorotan, lebih banyak uang, lebih banyak kemewahan. Tapi tidak dengan Luka Modric. Setelah menerima Ballon d'Or 2018, ia kembali ke latihan dan seperti itu biasanya. Datang lebih awal, pulang paling akhir. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada ego besar. Messi tetap orang yang sama, tenang,
sederhana, dan penuh cinta pada sepak bola. Di Real Madrid, Luka menjadi pilar yang tak tergantikan. Ketika banyak pemain muda datang dan pergi, Modric tetap berdiri tegak. Ia menyambut pemain muda seperti Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Jude Bellingham bukan dengan persaingan, tapi dengan bimbingan. Ia tahu, warisan sejati bukan hanya tentang trofi, tapi tentang meninggalkan jejak di hati generasi berikutnya. Meski usianya menua, performanya tetap menakjubkan. Di usia 37 hingga 38 tahun, Modric masih menjadi otak permainan. Setiap kali Real Madrid butuh ketenangan, mereka mencari Luka. Setiap kali laga panas, Luka hadir seperti salju di tengah badai. Tahun 2022, Real Madrid kembali menjuarai Liga Champions. Banyak yang menyebut ini keajaiban. Tapi bagi Luka, ini adalah hasil dari keyakinan. Di babak-babak krusial seperti melawan PSG, Chelsea, dan Manchester City, Luka menjadi pahlawan diam. Umpannya ke Rodrigo melawan Chelsea, sebuah assist luar biasa dengan bagian luar kaki, adalah bukti bahwa kejeniusan tidak mengenal usia. Banyak klub Arab dan MLS datang dengan tawaran fantastis. Tapi Luka menolak. Saya masih merasa bisa memberi untuk Real Madrid. Saya tidak main sepak bola demi uang. Saya main karena cinta, katanya. Dalam dunia modern yang penuh perpindahan dan oportunisme, Modric adalah lambang kesetiaan. Ia menolak menjadi pusat perhatian, tapi dunia tahu siapa dia. Rekan setim menghormatinya, lawan mengaguminya, fans mencintainya. Bahkan rival seperti Messi dan Xavi menyebutnya sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Di luar lapangan, Luka adalah sosok ayah dan suami yang penuh kasih. Ia menikahi Vanja Bosnic, wanita yang telah menemaninya sejak awal karier. Mereka membesarkan 3 anak dengan sederhana. Ia tidak suka pesta. Ia tidak suka kontroversi. Luka hanya ingin hidup damai, seperti kehidupan yang dirampas darinya saat kecil. Di setiap kesempatan pulang ke Kroasia, Luka menyempatkan diri mengunjungi tempat-tempat yang membentuknya. Ia tak pernah lupa lorong Hotel Kolovare, tempat ia tumbuh bersama Luka. Ia tak pernah lupa makam kakeknya. Dan ia tahu, semua itu bukan kelemahan, melainkan fondasi jiwanya. Ia membangun fasilitas olahraga untuk anak-anak miskin. Ia memberikan donasi diam-diam ke sekolah-sekolah dan rumah sakit. Ia tidak butuh pengawal. Ia hanya ingin memberi, karena ia tahu rasanya hidup tanpa apa-apa. Modric telah menjadi legenda. Namun yang membuat kisahnya benar-benar abadi bukanlah gelar atau penghargaan, tapi bagaimana ia menang dalam hidup tanpa pernah menginjak siapapun. Tahun-tahun berlalu, rambut Luka Modric mulai dipenuhi uban. Tapi semangatnya tidak pernah pudar. Di usia hampir 40 tahun, ia masih berdiri tegak di tengah lapangan, mengenakan ban kapten dengan rasa tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Ketika semua ditanya apa rahasia umur panjangnya di level tertinggi, ia hanya tersenyum. Saya mencintai permainan ini, jawabnya singkat. Tapi di balik kalimat sederhana itu ada ribuan malam latihan, pengorbanan, kesabaran, dan luka yang tak pernah diumbar ke media. Andrea Pirlo dikata YS pada puisi berjalan. Ketika bola ada di kakinya, kamu tahu sesuatu yang indah akan terjadi. Xavi Hernandez berkata, dia adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Tak ada perdebatan, dan bahkan rival seumur hidupnya, Lionel Messi, menyebutnya pemimpin yang rendah hati, pemain yang luar biasa. Di Real Madrid, Luka bukan hanya legenda, ia menjadi simbol kesetiaan. Ketika Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Marcelo, dan Benzema satu persatu pergi, Modric tetap bertahan. Ia tak pernah mengejar sorotan. Tapi justru karena itu, sorotan mengejarnya. Ia tak pernah mengangkat suara di ruang ganti. Tapi saat ia berbicara, semua mendengar. Ia tak pernah memarahi pemain muda. Tapi setiap anak yang datang ke Valdebebas tahu, jika ingin belajar tentang kerja keras dan karakter, belajarlah dari Modric. Ketika akhirnya Luka mulai bicara soal pensiun, tidak ada drama. Tiap ada konferensi besar, ia hanya berkata, ketika tubuh saya tak bisa memberi yang terbaik, saya akan tahu waktunya. Tapi para fan tidak siap. Ribuan surat dan pesan membanjiri klub. Dari anak-anak Kroasia di desa kecil hingga pecinta sepak bola dari Brasil, Jepang, bahkan Afrika. Semuanya berkata sama, terima kasih Luka. Dan saat akhirnya ia bermain di laga perpisahan, Stadion Bernabeu penuh. Tapi bukan dengan teriakan liar, melainkan dengan keheningan penuh haru. Ketika ia menyentuh bola, semua berdiri. Ketika ia digantikan di menit 78, seluruh pemain, bahkan dari tim lawan, berbaris memberikan pelukan. Air mata menetes. Tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata syukur. Karena dunia pernah mengenal seorang Luka Modric. Luka tak pernah mengejar kekayaan. Tapi itu menjadi kanabis turnamen dengan nilai moral paling tinggi dalam sejarah. Ia tak pernah berburu popularitas. Tetapi ia menjadi panutan global. Luka Modric adalah bukti bahwa anak kecil yang pernah kehilangan
Rumah dan kakek bisa menjadi pemimpin dunia jika ia punya hati yang kuat. Kau adalah biksi bahwa keheningan bukan kelemahan, tapi kekuatan terbesar. Dan ia adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal gol dan trofi, tapi soal harapan, ketekunan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Hari ini, ketika kamu melihat seorang anak kecil menendang bola di lapangan kecil di tengah reruntuhan, jangan remehkan dia, karena mungkin dia adalah Luka Modric berikutnya, yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari penderitaan. Dan dari luka itulah, ia akan menulis kisah yang menginspirasi dunia.